Semoga kita semua sehat-sehat ya. Mari kita menyanyikan satu pujian, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan mengulang pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati Lause yang akan menceritakan firman Tuhan. Berkati kami juga yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar bisa firman Tuhan itu bisa menjadi berkat untuk hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mengulang pujian ini sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Tapi kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan boleh sertai dan berkati kehidupan kami. Dalam ibadah sekolah minggu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya berbicara dan firman Tuhan selalu boleh tinggal dalam hidup kami dan kami dapat melakukannya itu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bersama-sama kita akan membuka Alkitab dari kitab Lukas ya. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai yang keempat ya. Mari adik-adik yang ada di rumah buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama dari kitab Lukas pasal 21 ayat 1 sampai yang keempat ya. Persembahan seorang janda miskin ya, sama-sama kita baca. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ya, adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada saat ini ya. Nah, adik-adik, menurut kalian ya, apa arti persembahan dan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita perlu memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah, itu pertanyaan buat adik-adik ya. Sekali lagi, menurut kalian apa arti persembahan dan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan ya perlu memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah, persembahan adik-adik adalah memberi yang kita miliki kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan itu sebagai ungkapan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan, dan pernyataan itu merupakan sikap kita yang bergantung kepada siapa? Hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan ya, tidak ada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar dari seorang janda miskin tentang persembahan yang terbaik ya. Di saat Tuhan Yesus berada di bait Allah untuk mengajar banyak orang dan memberitakan firman Tuhan, nah, Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan orang-orang yang sedang memberikan persembahan ya, memberikan persembahan mereka.
Nah, selain orang-orang kaya yang memberikan persembahan, ternyata Tuhan Yesus melihat ada seorang janda miskin yang memberikan persembahannya sebesar 2 peser. Ya. Dia memberikan persembahan seluruhnya yang ada padanya. Tentunya adik-adik ya, persembahan yang diberikan janda miskin ini sangat sedikit sekali ya, dibandingkan dengan persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang kaya. Nah, disinilah Tuhan melihat ketulusan hati, ya adik-adik, ketulusan hati dari seorang ibu janda miskin. Tetapi di sini Tuhan melihat ya, persembahan dari janda miskin inilah yang paling banyak daripada orang-orang kaya yang memberikan lebih ya. Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa persembahan dari janda miskin ini yang paling banyak diberikan, karena janda miskin ini dia memberikan semua yang ada padanya ya, dan karena hanya itu yang dia miliki ya. Di ayatnya yang ketiga, coba sama-sama kita perhatikan ya, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya berkata bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang-orang itu ya. Nah, adik-adik, melalui kisah ini kita belajar persembahan yang berkenan kepada Tuhan tidak hanya berupa uang saja ya. Jadi melalui kisah dari janda miskin ini kita belajar persembahan yang berkenan kepada Tuhan tidak hanya berupa uang saja yang kita berikan. Ada hal-hal yang penting bagi Tuhan ya, adalah berbicara tentang ketulusan hati. Engkau memberi dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan ya. Jadi ingat ya, digarisbawahi bahwa hal yang penting bagi Tuhan Yesus adalah ketulusan hati kita ya. Nah, hati yang tulus memberi dari sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya ya. Nah, ada banyak yang dapat adik-adik persembahkan kepada Tuhan, banyak sekali. Selain uang ya, banyak ya. Di sini Lose ambil 2 saja ya. Contohnya persembahan waktu. Artinya apa? Kalian bisa menggunakan waktu yang ada untuk berdoa, waktu yang ada untuk belajar sungguh-sungguh, waktu yang ada kalian gunakan untuk apa? Mendengar firman Tuhan dengan baik. Kedua adalah persembahan talenta. Contohnya apa? Talenta yang kalian punya. Kalian bisa bernyanyi. Kalian boleh menyanyikan itu yang baik, yang terbaik kalian berikan kepada Tuhan. Kalian bisa main musik. Persembahkanlah itu yang terbaik buat Tuhan ya. Jadi talenta adik-adik, waktu yang ada kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini ya, berbicara tentang persembahan seorang janda yang terbaik. Tuhan katakan kita harus memberikan dengan ketulusan hati ya. Nah, untuk itu saat ini Lose punya ayat hafalan buat kalian dari Roma 12 ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Dan itu adalah ayat hafalan kita pagi hari ini dari kitab Roma 12 ayat 1 ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang kami boleh dengar. Biarlah Tuhan berkati akan firman-Mu, dan Tuhan boleh mengingatkan kami untuk mempersembahkan hidup kami secara ketulusan hati kami. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat hari Minggu.